Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Fiaryani dari Prodi Sastra Indonesia Rombel 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari dengan pendekatan sosiologi sastra. Pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, kedua, metode penelitian, ketiga, hasil dan pembahasan, keempat, kesimpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Nasution, tahun 2016, halaman 15, karya sastra lahir karena adanya sesuatu yang menjadikan jiwa seseorang pengarang atau pencipta mempunyai rasa tertentu pada persoalan atau peristiwa di dunia ini, baik yang langsung dialaminya maupun dari kenyataan hidup sehari-hari yang ada di masyarakat. Novel merupakan salah satu hasil karya sastra. Dalam sebuah novel, cerita yang ditulis oleh seorang pengarang menceritakan tentang pengalaman yang dialami, seperti masalah agama, adat, sosial, budaya, dan lainnya, sehingga dapat menjadi suatu karya sastra. Selain itu, novel ditulis langsung oleh pengarang yang merupakan bagian dari masyarakat. Melalui hasil karya sastranya tersebut, pengarang mengajak para pembaca untuk menghayati serta menangkap fenomena kehidupan yang dialami oleh tokoh-tokoh yang diceritakan. Menurut Amriani, tahun 2019 halaman 100, novel yang ditulis oleh Ahmad Tohari ini menggambarkan kenyataan sosial yang ada di sebuah desa bernama Duku Paruk. Di kampung yang kecil ini terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial seperti persoalan kemiskinan, pelacuran, seks pranikah, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Alfianika tahun 2018 halaman 23, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang akan diteliti dan datanya tidak dianalisis menggunakan rumus statistik. Penelitian kualitatif biasanya penelitian bahasa atau sastra. Kemudian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra. Menurut Cipayung tahun 2016 halaman 25, sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya. Kemudian menurut Nasution tahun 2016 halaman 16 sampai 17, menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan. Sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Kenyataan yang di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. Dan yang terakhir yaitu objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2003. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu menceritakan tentang keindahan Duku Paruk. Dalam novel Ronggeng Duku Paruk menceritakan tentang keindahan-keindahan alam yang ada di desa. Contohnya letak Duku Paruk yang berada di antara sawah. Berikut ini adalah kutipan yang ada di dalam novel halaman 14. Karena letak Duku Paruk di tengah hamparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak dengan jelas dari sana. Anginnya bertiup ringan, namun cukup meluruhkan dedaunan dari tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Yang kedua, mata pencarian masyarakat Duku Paruk yaitu petani. Dengan adanya sawah tersebut, masyarakat Duku Paruk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun selama 7 bulan terakhir, hujan tak kunjung datang. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 9. Namun kemarau belum usai, ribuan hektar sawah yang mengelilingi Duku Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah krokot.
sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Yang ketiga, kekeringan yang dialami masyarakat Duku Paruk. Kekeringan yang dialami oleh Duku Paruk menyebabkan kebutuhan sehari-hari masyarakatnya tidak tercukupi, karena masyarakat yang bekerja sebagai petani tidak dapat bekerja karena sawah-sawah mereka kekeringan dan tidak bisa mengelola sawah mereka. Kemudian agar kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi, mereka memakan atau mengkonsumsi nasi gaplek yang terbuat dari singkong. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 15. Tidak, awal malam yang ceria itu tidak berbias lengking anak-anak Duku Paruk. Kemarau terlampau panjang tahun ini. 2 bulan terakhir tiada lagi padi tersimpan di rumah orang Duku Paruk. Mereka makan gaplek, anak-anak makan nasi 6 gaplek. Karbohidrat yang terkandung dalam singkong kering itu banyak rusak. Anak-anak tidak terbekal cukup kalori untuk bermain siang malam. Yang keempat, gotong royong yang dilakukan oleh Rasus, Warsa, dan Darsun. Dengan adanya gotong royong dapat saling membantu satu sama lain dan meringankan pekerjaan. Rasus, Warsa, dan Darsun yang sedang berusaha untuk mencabut sebatang singkong karena pada saat itu desa Duku Paruk mengalami kekeringan. Mereka mencabut singkong yang tertanam di dalam tanah kesulitan karena mengalami kekeringan. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 10. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan cengkeraman akar ketela yang terpendam dalam. Yang kelima, masyarakat Duku Paruk masih mempercayai hal mistis. Dalam novel Ronggeng Duku Paruk, masyarakatnya masih mempercayai bahwa dengan menyembah batu nisan bisa memberikan kehidupan yang layak. Ahmad Tohari menulis novel Ronggeng Duku Paruk ini karena ia dibesarkan di lingkungan masyarakat Jawa dan pada masyarakat Jawa masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 10. Kubur Ki Secamenggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Duku Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kuburan Ki Secamenggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Duku Paruk berpusat di sana. Yang keenam, Serintil sudah memiliki bakat menjadi penari ronggeng sejak kecil. Ketika Serintil bermain bersama teman-temannya, ia sudah menunjukkan bakat-bakatnya seperti menari ronggeng dan menyanyikan lagu ronggeng. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 11. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalan mereka tidak merusak tanaman orang, ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu, mereka melihat Serintil sedang asik bermain seorang diri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Duduk bersimpu di tanah sambil meneruskan pekerjaannya, Serintil berdendang. Siapapun di Duku Paruk hanya mengenal 2 irama. Orang-orang tua bertembang kidung dan anak-anak menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Dengan suara kekanak-kanakannya, Serintil mendendangkan lagu kebanggaan para ronggeng, yaitu Senggot Timbane Rante, Tiwas Ngegot Ning Ora Suwe. Yang ketujuh, upacara buka kelambu. Ketika Serintil mulai beranjak dewasa, ia menjadi penari ronggeng yang sangat cantik dan piawai dalam menari. Tapi sebelum menjadi seorang penari ronggeng Duku Paruk, Serintil harus memenuhi berbagai syarat. Salah satunya yaitu melakukan upacara buka kelambu. Menurut Batiar tahun 2015 halaman 350, buka kelambu adalah upacara ritual seseorang sebelum menjadi ronggeng
dengan disayembarakan keperawanannya. Pemenang sayembara tersebut biasanya lelaki yang mampu membayar lebih tinggi daripada lelaki lain, dapat dengan sekeping emas atau hewan ternak yang dianggap bernilai tinggi. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 51. Dari orang-orang Duku Paruk pula, aku tahu syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh Serintil bernama buka kelambu. Berdiri bulu kuduku setelah mengetahui macam apa persyaratan itu. Buka kelambu adalah semacam sayembara, terbuka bagi laki-laki manapun, yang disayembarakan adalah keperawanan calon ronggeng. Laki-laki yang dapat menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan oleh dukung ronggeng berhak menikmati virginitas itu. Keperawanan seperintil disayembarakan, bajingan, bajul buntung, pikirku. Yang terakhir yaitu, Serintil menjadi terkenal dan diperlakukan secara istimewa. Setelah Serintil melakukan upacara kelambu, ia pun resmi menjadi penari ronggeng. Ia pun dikenal oleh banyak orang dan mendapatkan perlakuan yang berbeda atau diperlakukan secara istimewa. Dalam masyarakat Duku Paruk, seorang ronggeng mendapatkan status sosial yang tinggi karena ronggeng menjadi ciri khas dari desa tersebut dan ronggeng kembali dipertunjukkan dalam Duku Paruk. Berikut adalah kutipan dalam novel Ronggeng Duku Paruk halaman 82. Aku bersembunyi di balik anggokan singkong dan karung-karung. Semua pedagang di pasar memperlakukan Serintil sebagai orang istimewa. Penjual pakaian menawarkan baju merah saga dengan harga luar biasa tinggi. Kalau tidak dicegah oleh pengiringnya, Nyai Kartareja, Serintil akan membayarnya tanpa menawar. Penjual benda manik-manik mengangkat dagangannya. Sebuah cermin ditawarkannya kepada Serintil. Kali ini Nyai Kartareja tidak menghalangi ronggeng itu membeli kaca itu bersama beberapa bungkus pupur dan minyak wangi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Karya sastra merupakan salah satu cara mengekspresikan batin seseorang melalui bahasa dan tulisan. Contohnya seperti novel. Dalam sebuah novel memberikan sebuah gambaran yang luas bagi para pembaca. Cerita yang ditulis oleh seorang pengarang menceritakan tentang pengalaman yang dialami seperti masalah agama, adat, sosial, budaya, dan lainnya, sehingga dapat menjadi suatu karya sastra. Dalam novel Ronggeng Duku Paruk yang ditulis oleh Ahmad Tohari membahas sangat lekat dengan kebudayaan yang berada di tanah kelahirannya, yaitu Banyumas. Banyumas dikenal dengan kesenian tari ronggengnya. Ahmad Tohari juga menggunakan tema yang sederhana dalam novelnya, yaitu tentang budaya, adat istiadat, dan cinta. Ahmad Tohari ingin menyampaikan banyak nilai dalam novel ini, termasuk masalah kehidupan masyarakat yang terbelakang dan masih berpegang teguh pada tradisi adat istiadat. Oleh karena itu, novel ini banyak menyampaikan nilai-nilai sosiologis pada masyarakat yang mendukungnya dan meningkatkan kestabilan lingkungan serta suasana novel. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menganalisis novel Ronggeng Duku Paruk. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.